Saya Dr. Neti Widiandari, spesialis THTKL, bekerja di Rumah Sakit Triharsi, Surakarta. Triharsi sudah mempunyai alat audiometri, kemudian kita sudah bisa melayani pemeriksaan audiometri. Pemeriksaan audiometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran dan ada atau tidaknya gangguan pendengaran pada pasien. Pada pasien-pasien yang memang mempunyai keluhan, bisa kurang pendengaran, bisa tidak dapat mendengar, gangguan komunikasi, bisa juga berdenging, harus dilakukan pemeriksaan audiometri untuk mengetahui kenapa terjadi kurang pendengaran tersebut atau gangguan tersebut, apakah gangguan dari konduksi atau penghantarnya, kelainannya di telinga luar, telinga tengah ataupun telinga dalam, ataupun dari syaraf telinganya, sehingga kita dapat tahu tindakan apa yang harus kita lakukan setelah hasil pemeriksaan audiometri didapatkan. Dari awal ya, pasien itu kan datang kepada kita sebagai dokter THT, konsultasi dengan kita tanya anamnesisnya. Kemudian setelah kita dapatkan anamnesis pada pasien, lanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan telinganya. Apakah ada kotoran telinga, ada cairan, ada infeksi. Kemudian kalau memang dapatkan infeksi ataupun gangguan yang lain kan dibereskan dulu, karena kalau ada hambatan dalam telinga nanti akan mengganggu hasil dari audiometri tersebut. Jadi pemeriksaan fisik dilakukan, kemudian kalau memang perlu dilakukan pemeriksaan endoskopi telinga sehingga kita tahu telinganya emang ada gangguan apa tidak. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan audiometri. Jadi yang pertama-tama kita setelah mengetahui hasil audiometri kan tahu nih kurang pendengarannya itu dari syaraf atau dari konduktif, dari penghantarnya suara. Kemudian tahu kita levelnya, ada ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau untuk pasien-pasien yang memang merasa kurang pendengaran dan mengganggu komunikasi, kita tawarkan untuk memakai alat bantu dengar. Kalau memang pasiennya hanya berdenging, kita sarankan perubahan perilaku. Kalau misalnya memang harus pada pekerjaannya ada paparan suara yang keras, harus pakai alat pelindung untuk telinga, untuk melindungi telinga sehingga tidak akan terjadi lebih gangguan yang lain akan muncul berdenging dan kurang pendengaran. Kalau memang dia pakai headset, harus mengurangi penggunaannya, tidak boleh berlebihan. Tapi kalau memang dia memang kurang pendengaran karena mungkin orang tua ya, karena presbikusis, karena gangguan pendengaran pada syaraf telinga, dia ya kita sarankan tetap menggunakan alat bantu dengar karena untuk berkomunikasi dengan yang lain, sehingga tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu merasa rendah diri karena nggak mendengar dalam komunitas. Ya begini yang paling penting ya, sehingga kalau kita kan nggak tahu nih, kita nggak bisa melihat telinga itu seperti apa toh kalau kita tidak punya alat penunjang. Jadi jangan pernah mengorek telinga, mengorek pakai apapun secara ngasih tidak disarankan, karena memang kita nggak tahu sehingga nanti bisa jadi iritasi, bisa jadi infeksi. Kemudian kalau misalnya ada kotoran yang besar, kita terdorong ke dalam, jadi malah nggak mendengar keluhannya. Kemudian kalau memang ada batuk pilek, segera berobat sehingga tidak sampai infeksi, tidak sampai ke telinga, sehingga telinga tidak ada gangguan pendengaran maupun keluar cairan ataupun gangguan yang tidak nyaman di telinga, rasa penuh gitu. Kita tidak boleh menggunakan alat yang terlalu trauma akustik secara langsung. Jadi tidak boleh menggunakan headset terlalu lama, tidak boleh headphone pun juga iya. Terus kemudian ada suara keras, kita harus membatasi jam kita terpapar suara keras, jangan terlalu sering. Kalau memang kita harus berhubungan dengan pekerjaan kita, ya memang kita harus pakai alat pelindung sehingga tidak terpapar lebih jauh, di mana nanti akan mengganggu fungsi pendengaran, terutama saraf telinganya, sehingga tidak gangguan pendengaran terjadi. Pada saat gangguan terjadi itu nanti tidak bisa kembali lagi karena sudah saraf telinga, karena memang gangguannya bersifat permanen. Demikian.